Selamat malam, berjumpa kembali bersama dengan saya, Bayu. Masih dalam acara podcast spesial Cerita Api. Pada malam hari ini, tamu kita seperti biasa, orang-orang spesial. Ingin lebih dekat, mengenal lebih jauh tentang siapa dia. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Pak Dr. Al-Jafar Al-Jufri. Malam, baik. Iya. Terima kasih atas kesempatannya sudah bisa hadir. Dan tentunya banyak hal yang bisa kita ceritakan di acara Cerita Api, terutama tentang kegiatan seorang dokter, juga seorang wakil rakyat di Kota Kendari, juga sebagai salah satu ketua organisasi pemuda yaitu Karang Taruna. Sebelum kita bercerita lebih jauh, ada baiknya Pak Dokter perkenalan diri dulu untuk teman-teman, terutama generasi muda yang ada di Kota Kendari. Boleh? Ya, selamat malam teman-teman pemuda di Kota Kendari, para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Dr. Jabar Al-Jufri. Saya salah satu anggota DPRD Kota Kendari dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian saya juga salah satu ketua organisasi kepemudaan di Kota Kendari, yaitu Ketua Karang Taruna Kota Kendari. Iya, menjadi salah satu tokoh yang menjadi pemimpin di salah satu organisasi, kemudian menjadi salah satu anggota DPR, kemudian menjadi dokter juga, menjalani 3 kegiatan tersebut dalam satu waktu, luar biasa. Bagi kita itu susah banget. Tapi pada malam hari ini bisa dong Pak Dokter ceritakan bagaimana sih bisa menjalani semua aktivitas itu dalam satu waktu. Iya, jadi sebenarnya kunci dari semua bisa berjalan dalam satu waktu adalah karena ketiganya ini bersinergi. Oke. Ada sinergitas dari keduanya. Ya. Yang pertama, saya seorang dokter. Ya. Profesi seorang dokter, sosialisasi sebagai seorang dokter, kemudian terjun langsung ke masyarakat sebagai seorang dokter itu sudah lumrah untuk saya. Oke. Nah, kemudian politisi. Ya. Sebagai dari seorang dokter menjadi seorang politisi, Itu dia. itu tidak menjadi suatu Hambatan. hal yang menghambat untuk saya. Karena kenapa? Politisi ini kita sudah terbiasa bekerja untuk rakyat. Makanya saya sebagai dokter apalagi sudah terbiasa terjun ke masyarakat langsung. Nah, makanya tidak ada hambatan untuk keduanya. Tambah lagi organisasi kepemudaan, jelas yang pertama saya masih muda, sosialisasi bagus, politisi bagus. Saya rasa tidak ada masalah untuk memegang ketiganya berjalan dengan satu kali jalan, karena kembali lagi semuanya bersinergi. Oke. Sebenarnya dari ketiga itu yang awal dari karir Pak Dokter sebenarnya yang mana nih? Dokter dulu, kemudian memang sudah share ingin menjadi salah satu anggota dewan karena dilirik oleh salah satu partai, atau memang sudah lama ingin terjun ke masyarakat melalui suatu partai, suatu organisasi kepemudaan? Jadi ya tidak bisa dipungkiri, saya yang paling pertama itu adalah menjadi dokter dulu. Oke. Justru malah waktu pertama kita menjadi dokter sama sekali tidak terpikirkan untuk menjadi seorang politisi. Iya, bisa diceritakan dulu itu. Iya, jadi saya kan masuk kedokteran di tahun 2010. Iya. Selesai kedokteran itu di tahun 2015, tetapi lulus kedokterannya itu di tahun 2016. 2017 sudah mulai tugas, sampai 2018, sampai akhir penghujung 2018 saya memutuskan untuk saya punya kapasitas, saya punya capability di situ, saya punya intinya saya kalau saya memandang diri saya saya bisa melakukan something big gitu. Nah, kalau misalkan saya bisa melakukan something big yang tidak hanya di kesehatan saja, kenapa tidak kita memperluas wilayah kinerja kita? Bukan hanya di kesehatan saja, tetapi di seluruh lini kehidupan masyarakat. Nah, dari situ saya berpikir untuk kita maju ke politik. Kita maju ke pemilihan caleg kemarin di tahun 2019. Oke. Setelah itu baru diamankan menjadi salah satu seorang ketua dari Karang Taruna Kota Kendari. Kalau ketua Karang Taruna Kota Kendari itu di tahun 2018 juga. Oke. Ini nih karena Dokter Jafar Al-Jufri adalah seorang dokter pada waktu memulai karir. Ini dia yang mana nih? Kayaknya semua cakep-cakep deh. Saya jadi yang ini? Yang ini ya, yang ini. Oh, lebih cakep waktu muda ya. Inilah pose-pose calon-calon dokter. Ini waktu semester berapa? Masih kuliah seperti biasa
atau sudah praktek akhir? Ini koasisten saat itu. Oh, koasisten. Iya, koasisten. Jadi di kedokteran kan ada dua ya periode pendidikan. Yang pertama kita kuliah sebagai sarjana kedokteran, kemudian masuk ke kuliah profesi. Nah ini pada saat pengambilan profesi ini di Departemen Bedah. Mantap, luar biasa. Iya, pilihan menjadi seorang dokter, panggilan hati menjadi seorang dokter. Bagaimana sih ceritanya? Iya, jadi memang pada awalnya, pada dasarnya saya kan anak dari salah seorang pejabat di BPN ATR kemarin. Iya. Iya, pertanahan ya. Iya. Terus ada beberapa pikiran saya. Iya. Kalau misalkan saya sudah diajukan nih sama Pak Aceh kalau istilahnya gitu ya, Pak Aceh. Bapak orang tua. Iya. Saya sudah diarahkan kepada orang tua, oke, kamu mau ndak ke pertanahan juga? Wah, dipaksa. Terus, ya? Iya, sebenarnya bukan dipaksa, tetapi diarahkan. Diarahkan, diarahkan. Mau ndak untuk jadi, mau ikut pertanahan juga? Oke, terus saya berpikir, kalau saya di pertanahan, yang notabene ini adalah lingkungannya Bapak. Iya, lingkungannya. Zona nyamannya. Zona nyamannya Pak Aceh ini. Iya, betul, ditawarkan. Nah, kalau misalkan apapun yang saya perbuat di situ, itu tidak pernah akan terlepas dari oh iya pantas dia begitu, dia anaknya siapa, dia pasti ada pembawaan seperti itu. Nah, maka dari itu saya putuskan kepada Bapak, Pak, saya mau ini nih, saya tidak mau pertanahan. Yang saya inginkan pada saat saya lulus SMA itu ada 3. Saya mau TNI atau Polri atau dokter. Luar biasa. Nah, ini yang ketiga. Kemudian setelah tamat SMA, pendaftaran Polri terbuka. Saya tes Polri, ya qadar Allah belum terpilih, belum lulus seleksi pada saat itu. Nah terus TNI saya tidak sempat ikut tes, terus terbuka jalur SBMPTN kedokteran. Nah pada saat SBMPTN itu kan pengisian form. Iya, ujian. Iya, ujian. Nah di situ saya ingat saya punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu kedokteran UI Universitas Indonesia, kemudian kedokteran Unhas, sama hukum Unhas. Ya alhamdulillah yang lulus kedokteran Unhas. Iya, makanya sampai sekarang. Iya, setelah melewati masa sekolah, kenapa bisa kembali ke daerah? Kan banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh seorang dokter sampai bisa kembali ke Kendari. Kenapa? Bisa diceritakan Pak Dok? Iya, jadi memang kemarin itu pada saat sudah selesai dokter, ada beberapa daerah yang menjadi kayak istilahnya penempatan. Iya, tembakan saya gitu. Yang pertama itu Sulawesi Tengah, ya Palu, kemudian ya di Sulawesi Selatan juga di Makassar. Tetapi saya berpikir, saya searching, oh ternyata dokter di Kendari juga atau di Sulawesi Tenggara secara umumnya itu masih kurang. Apalagi masih banyak kawasan-kawasan yang betul-betul tidak punya dokter di situ. Ada fasilitas kesehatan tetapi tidak mempunyai dokter. Nah, makanya saya berpikir daripada saya luangkan waktu saya untuk mengabdi di tempatnya orang, sudah saya tertarik, saya pulang kampung dulu. Kira-kira kampung mana di Kendari yang membuat dokter terpanggil untuk pulang? Pasti ada. Betul, pasti ada. Jadi yang paling terpanggil saya untuk pulang itu sebenarnya di Konawe Selatan ya. Oh, Konser. Iya, di Konawe Selatan karena kebutuhan dokter di Konawe Selatan itu belum terpenuhi pada saat itu. Jadi di situ saya searching, kayaknya nanti saya akan mengabdi di Konawe Selatan. Nah betul, nantinya saya mengabdi di Konawe Selatan, tetapi sebelumnya saya mengabdi di Konawe dulu, di Unaha dulu. Oh, di Unaha dulu. Ketika akan menjadi salah satu seorang politisi, apa pendapat orang tua? Apa pendapat orang tua ketika mencoba memilih, diundang, diajak? Itu kan jujur suatu hal yang penuh tantangan. Apa pendapat orang tua terhadap keinginan tersebut? Iya, jadi kalau orang tua itu pada saat saya ada niat nih mau maju politik. Nah, orang tua tanya dulu dong. Ini kenapa nih mau maju politik? Nah, saya bilang saya punya kapasitas. Dan saya punya setidaknya pada saat itu saya punya argumen untuk meyakinkan orang tua saya bahwasanya saya ini bisa maju ke politik.
Oke. Nah, pada saat saya utarakan, saya sudah diskusi sama istri, saya sudah diskusi, saya diskusi berdua sama istri, kemudian saya ajukan kepada orang tua. Iya. Orang tua langsung mengatakan, oke, Bismillah. Kalau misalkan memang kamu suka di politik, Iya. mau terjun di politik, silahkan. Iya. Nah, Oke, kira-kira menjadi seorang anggota dewan, juga seorang dokter, emang ada sesuatu yang jadi perhatian, yang ingin dijadikan amanah, yang ingin diemban oleh seorang dokter. Emang apa sih pendapat Pak Dokter tentang masyarakat Kota Kendari dari pandangan dari sisi kesehatan? Apa yang ingin dilakukan oleh seorang anggota dewan dari seorang dokter? ya betul sekali karena memang pada saat saya mau maju pertama itu, yang terfikirkan adalah pertama dari bidang kesehatan, apa yang harus saya tampilkan di politik nantinya. Nah, dari situ saya sadar bahwasanya ternyata dari 35 orang anggota DPRD Kota Kendari sama sekali tidak ada yang berbasis kesehatan. Betul. Dan di pemerintahan kita jangan lupa ada bidang kesehatan, ada dinas kesehatan. Nah, kemudian pada saat itu juga saya berpikir bahwasanya lagi maraknya pada saat itu, kalau saya tidak salah sebelum saya maju ada masalah yang marak itu, yaitu di penjaranya salah satu dokter di Sulawesi Utara, di Manado. Itu yang membuat saya saya berarti harus punya andil untuk dokter-dokter yang lain dong. Kalau misalkan tidak ada dokter yang membantu sesama dokter, lantas siapa yang akan membantu dokter nantinya? Nah, setelah saya maju ke kancah politik, saya sadar bahwasanya betul-betul tidak ada orang kesehatan di DPR Kota Kendari. Makanya saya maju, saya lihat sebenarnya tujuan saya maju ini adalah untuk memperbaiki atau menjadi salah satu tameng dari seluruh dokter di Kota Kendari. Saya tamengnya yang pertama. Karena saya yang berhadapan di pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya ingin memperbaiki kualitas kesehatan untuk masyarakat Kota Kendari. Iya, betul sekali Pak Dok. Makanya pada saat saya maju, sudah saya pastikan saya akan maju sebagai salah satu dari banyaknya bagian yang kita ini. Tapi saya akan menjadi salah satu-satunya dokter yang berada di Kota Kendari, dan menjadi anggota DPRD. Iya, itu dia. Berarti dengan adanya kehadiran Pak Dokter malam hari ini, semua terutama generasi muda masyarakat Kota Kendari jadi lebih tahu dong bahwa untuk masalah kesehatan, terutama untuk daerah kita yang tercinta ini Kota Kendari, pengen tahu lebih banyak bagaimana perkembangan kesehatan, bisa langsung hubungi Pak Dokter ya. Bisa sekali. Pokoknya kalau ada masalah pelayanan atau masalah apapun yang menyangkut kesehatan atau rumah sakit Kota Kendari ataupun yang menyangkut pelayanan di puskesmas, jangan sungkan hubungi saya. Saya akan sambungkan ke pejabatnya. Berarti itu langsung dibawahi oleh komisi Pak Dokter? Iya, kalau untuk berbicara masalah komisi, saya sekarang diletakkan di Komisi 2. Komisi 2 masalah ekonomi kan. Tetapi itu tidak menjadi hambatan untuk saya membantu teman-teman masyarakat yang mempunyai masalah-masalah kesehatan. Ya, terkait kemarin Indonesia diserang dengan wabah COVID-19. Ya, sedikit poin dari Pak Dokter nih mengenai COVID-19 di Kota Kendari. Apa pendapat Pak Dokter tentang hal tersebut? Ya, jadi kalau saya pribadi merasakan bahwasannya memang betul-betul COVID-19 kemarin itu pada saat awal mula masuk Kendari sampai sekarang, yang pertama ini memang mengejutkan kita. Ya, tidak hanya anggota DPR, tetapi seluruh lini masyarakat itu dikejutkan oleh COVID-19. Mulai dari perubahan gaya hidup, lifestyle, ekonomi, apalagi semuanya lini kehidupan itu terkena. Tetapi yang patut kita syukuri adalah kinerja dari pemerintah Kota Kendari. Dalam hal ini ada eksekutif yang dipimpin oleh Pak Wali Kota, Pak Sulkarnain, dan juga ada legislatif yaitu DPRD Kota Kendari, saling bersinergi untuk membasmi COVID-19 ini. Dan terbukti alhamdulillah sampai sekarang saya dengar terakhir kasus dari COVID-19 yang ada di Kota Kendari itu tersisa 3. Bahkan kemarin sempat 0 pasien, sempat 0 kasus. Ya, itu informasi yang luar biasa. Tetapi harus selalu kita informasikan terkait ujaran, kemudian informasi tentang COVID-19. Karena orang masih agak takut-takut. Apakah di Kota Kendari ini masih ada terkait dengan keramaian, aktivitas, kemudian
informasi yang tidak jelas, Iya, hoax. betul Jadi sekali. dengan adanya kegiatan podcast ini, keberadaan dokter itu sangat kita butuhkan. Betul Ya. sekali. Menjadi seorang dokter, menjadi seorang wakil anggota DPRD, kemudian menjadi aktivis organisasi pemuda, itu adalah suatu hal yang sibuknya minta ampun. Betul sekali. Pernahkah Pak Dokter merasakan hal yang titik terendah? Wah, saya di 3 aktivitas nih. Apakah Pak Dokter pernah merasakan hal titik terendah antara patah semangat, jalani aja, kemudian harus lebih semangat dengan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan yang lebih bagus dari sebelumnya? Iya, jadi titik terendah sampai sekarang sih dalam mengurus tiga kehidupan yang berbeda lah istilahnya ini ya, profesi, kemudian politisi dan juga organisasi. Iya. Memang betul titik terendah itu selalu pasti kita kayak muak dan merasa lelah gitu mengurus tiga kegiatan dalam satu waktu ya. Tetapi sama sekali itu menjadi pembakar api semangat untuk saya bahwasanya waduh saya capek, saya baru pulang dari luar kota, kemudian kita rapat paripurna sampai tengah malam biasa, kemudian belum lagi kalau misalkan ada orang menelpon, dok ini saya sakit ini ya, belum lagi kalau ada urusan-urusan kepemudaan yang harus kita hadiri, itu memang betul-betul kita merasakan waduh saya capek nih, harusnya saya lepas saja semua gitu. Tetapi yang menjadi titik balik untuk saya bahwasanya saya ini amanah saya loh. Betul. Pilihan. Pilihan saya dan amanah saya. Tuhan tidak mungkin ridhoi saya untuk jadi dokter kalau bukan untuk membantu orang lain. Tuhan tidak mungkin membuat saya menjadi seorang politisi kalau bukan untuk membantu orang lain. Dan Tuhan tidak mungkin memberikan saya amanah sebagai ketua Karang Taruna kalau bukan untuk merangkul para pemuda-pemuda di Kota Kendari. Oke, sebelum kita bercerita tentang Karang Taruna, organisasinya para pemuda di Kota Kendari dan seluruh Indonesia, bagaimana membangkitkan semangat di tengah-tengah suasana seperti itu Pak Dokter? Bisa dibagikan dong di acara Cerita Api malam hari ini. Bagaimana membangkitkan semangat terutama untuk penonton-penonton Cerita Api, untuk generasi muda yang ada pasti nonton malam hari ini. Bagaimana membangkitkan semangat itu Pak Dokter? Iya, jadi untuk saya pribadi dan saya himbau untuk teman-teman lah semua. Pada saat kita feeling down, kita merasa jatuh, kita merasa waduh saya hancur. Betul. Jangan jadikan itu sebagai, jangan kita nyaman di zona tersebut. Karena pada saat kita nyaman di zona tersebut, kita akan terus-terus galau, kita akan terus-terus feeling down, dan kita tidak akan pernah bouncing dari zona kita itu. Nah, makanya kalau misalkan sudah Anda berada di titik terendah tadi, jadikan itu adalah sebagai percikan api untuk membakar semangat kita kembali. Wah, luar biasa. Iya, karena jujur saja titik terendah saya itu adalah pada saat saya dicaci maki oleh orang-orang pada saat kita mau terjun ke politik. Wah, mantap. Tetapi apa yang membuat saya kembali semangat. Iya, bahwasanya aduh saya stres ini, kenapa saya dicaci maki dan lain-lain. Terus yang terbesit di hati saya adalah saya dicaci maki, saya harus buktikan. Anda melawan, saya tantang. Anda cibir saya harus tunjukkan bahwasanya saya lebih kuat daripada yang Anda cerita. Karena orang melihat sekarang Pak Dokter adalah seorang dokter. Jadi orang selalu berpikir, kalau dokter itu harus selalu fresh, harus selalu semangat, anytime, anywhere. Oke, sekarang Karang Taruna. Harus jujur, mendengar Karang Taruna, kayak ini kita flashback ke beberapa tahun lalu. Dan itu pernah memang merajai kegiatan organisasi, dan ini harus kita akui organisasi yang betul-betul punya peranan sampai sekarang ini. Dari zaman Bahlil, Orde Baru, dari zaman Pak Harto. Kenapa Pak Dokter mau menerima amanah ini? Ceritakan dulu, ini nih fotonya nih. Kebetulan Bapak Wali Kota kita yang langsung memberikan amanah. Boleh diceritakan biar semua orang tahu kenapa sih Pak Dokter mau menerima amanah ini, dengan program-programnya juga boleh. Jadi kenapa Karang Taruna? Padahal kan ada KNPI, ada PMR, ada PMI, banyaklah organisasi-organisasi pemuda lainnya. Tapi kenapa Karang Taruna? Yang pertama, Karang Taruna ini mencakup segala aspek.
dia cakupannya aspek kesehatan, itu kan termasuk Ada dalam juga, bidang Pak. sosial. Iya. Ya, Karang Taruna kan ini organisasi yang bergerak di bidang sosial. Iya. Nah, kenapa saya ambil Karang Taruna? Karena betul-betul jiwa sosial saya itu terpanggil. Iya. Nah, karena di jiwa sosial inilah ada kesehatan oke, olahraga pemuda oke, bidang sosialnya apalagi. Iya. Nah, inilah yang membentuk. Kalau PMI kan kesehatan aja gitu Kesehatan, kan. betul. Iya, KNPI pemuda saja. Pemuda Iya. saja. Tapi di Karang Taruna semuanya bisa kita lakukan. Semuanya bisa dilakukan iya, ya, Pak. semuanya bisa. Ya karena kembali lagi Karang Taruna ini adalah organisasi kepemudaan, Iya. organisasi sosial Iya. yang bisa di apa ya? Jiwa sosial, pokoknya kita mengumpulkan orang-orang yang dengan jiwa sosial tinggi, jiwa kepemudaan tinggi, dan jiwa dengan kesehatan yang tinggi. Karena kembali lagi setiap bencana, setiap apa, Karang Taruna itu selalu membantu. Selalu harus turun. Selalu harus turun ya. Jadi kita juga membutuhkan mental, fisik, dan kesehatan yang betul-betul fresh. Ya. Apa pendapat tentang Pak Dokter melihat peluang, kemudian melihat harapan, kenapa mau memilih Karang Taruna? Kenapa mau dengan teguh, dengan semangat mau menjadi ketua? Iya. Apakah ada sesuatu yang diincar? Apakah ada sesuatu yang dilihat terkait Pak Dokter sebagai seorang anggota? Peluang apa sih yang dilihat di Karang Taruna? Iya, jadi awal mula saya mengambil Karang Taruna ini adalah karena kalau kita flashback ya ke tahun 2015 ke bawah lah. Iya. Karang Taruna itu betul-betul mati suri ibaratnya. Karena tidak ada kegiatan, padahal pengurusnya pada saat itu ada. Tetapi kegiatan nihil, sosialisasi nihil, semuanya tidak ada. Iya. Nah, pada saat saya mengetahui bahwasanya oke, Karang Taruna kosong ini. Iya. Oke, saya terpanggil, saya bisa di situ, dan saya akan tunjukkan bahwasanya kita bisa memberikan Karang Taruna ini tilas balik ya. Iya. Bahwasanya di Kota Kendari ada yang namanya Karang Taruna. Iya. Gitu. Nah, terbukti pada saat saya dilantik, kita sudah bikin pelantikan sedemikian rupa, bagus ya. Kemudian juga kita sudah melakukan beberapa agenda Karang Taruna, program-program Karang Taruna. Dan itu semua kita libatkan, mulai dari unsur sosial, unsur kepemudaan, unsur kesehatan, semuanya kita libatkan. Karena kembali lagi yang saya mau di Karang Taruna itu seperti ini. Makanya sekarang semua agenda atau semua program di Karang Taruna itu tidak terlepas dari 3 unsur. Berarti boleh dikata bahwa dengan masuknya Pak Dokter menjadi seorang ketua Karang Taruna, titik berat kesehatan itu menjadi dasar ya. Boleh betul, ya? Boleh. Betul. Iya, betul. Kira-kira pencapaian apa lagi yang ingin diraih oleh seorang Pak Dokter yang lebih lagi selain terlepas dari program Karang Taruna itu sendiri? Pencapaian apa sih yang masih kurang? Tolong ceritakan di acara Cerita Api pada malam hari ini. Oke, tunggu. Ini dari bidang pribadinya. Oh, pribadi. Pribadi nih, iya. Kalau dari pribadi sih yang mau saya capai ya, saya bukan orang yang tidak bukan orang yang tidak ambisi. Iya. Harus. Iya, saya ini ambisi tetapi tidak ambisius. Iya, itu yang pengen kita tahu dong. Di usia muda mau menerima 3 amanat tersebut, wow, luar biasa. Menjadi anggota dewan saja bagi saya itu waktu sudah tidak cukup. Betul. Ya. Makanya kalau misalkan kesuksesan, apa yang saya ingin capai, saya tidak bisa bilang di sini. Bukan berarti saya tidak mau cerita, tetapi kita akan lihat ke depannya saja. Ingin pembuktian saja. Betul, Pak Dokter ya. Oke. Pokoknya masih banyak lah yang harus saya buktikan. Di luar daripada DPRD Kota Kendari ini, Ketua Karang Taruna dan dokter ini masih banyak yang harus saya buktikan. Tetapi nanti kita lihat saja. Betul, mantap. Jadi itu pegangan kita ya, catatan kita. Semoga di undangan berikutnya ada hal-hal lagi yang bisa kita ungkapkan bersama Pak Dokter. Oke. Tokoh panutan, seorang dokter muda, seorang tokoh organisasi muda di kepemudaan sekarang ini. Siapa sih sebenarnya yang menjadi panutan seorang dokter dalam menjalani aktivitasnya sekarang ini? Boleh. Kalau panutan, bicara panutan ya. Saya betul-betul dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri saya pribadi, panutan saya itu adalah bapak saya. Orang tua saya. Artinya ini saya mengambil dia sebagai panutan itu melalui prinsip-prinsip kinerja beliau. Karena beliau itu satu kali memegang prinsip dan itu pro kepada masyarakat,
dia akan pertahankan prinsip tersebut siapapun yang dia lawan. Iya. Meskipun itu jauh lebih tinggi jabatannya di atas dia, tapi kalau itu sudah berhubungan dengan hak masyarakat, itu yang dia akan tetap berpegang teguh pada prinsip itu. Iya. Nah, itu yang pertama, itu dalam sosok hidupan ya. Iya. Kalau misalkan dari segi politisi, saya betul-betul mengagumi dan mengidolakan wali kota kita, Bapak Zulkarnain Kadir. Bapak Zulkarnain Kadir, ya, betul sekali. Karena beliau adalah senior dan mentor bagi saya. Iya. Bagi saya pribadi beliau itu lebih ke arah kakak saya, karena betul-betul kalau salah beliau ingatkan dan kalau benar betul-betul beliau dukung. Oke. Itu dia. Kita sudah mulai mendekati dan mengetahui lebih jelas lagi tentang guest kita pada malam hari ini, bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke, kira-kira untuk pekerjaan Pak Dokter sebagai seorang wakil di Kota Kendari, kira-kira tujuan atau pencapaian yang belum dilakukan di dalam karir Pak Dokter sebagai seorang anggota dewan. Kira-kira apa lagi nih? Apa yang harus lebih nyata yang dilakukan oleh seorang Pak Dokter terkait dengan kegiatan sebagai wakil rakyat, pencapaian khusus? Jadi memang betul-betul kita harus sadari bahwasanya dalam kita ber-DPR, kita kan satu periode 5 tahun. 5 tahun. Itu perlu saya akui bahwasanya pasti ada pro kontra di antara masyarakat. Ada yang mendukung kami untuk betul-betul mensupport kami sebagai anggota DPR, dan juga ada yang mencela kami, mencelah kami sebagai anggota DPR. Nah, dan itu tidak ada masalah bagi saya, karena kembali lagi semua itu urusan masyarakat lah. Tetapi saya sebagai anggota DPR hanya bertugas untuk bagaimana saya tunjukkan kinerja saya lebih daripada yang lain. Dan itu yang sudah saya lakukan sekarang, itu yang sudah saya sampaikan. Tetapi pencapaian khusus yang belum saya capai adalah saya ingin sekali suatu saat sebelum turun lengser dari jabatan saya, dan insya Allah nanti berikutnya kita akan maju kembali, saya ingin sekali terjun ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dan mengunjungi semua pasien yang ada di situ. Menanyakan bagaimana kabar mereka yang sakit, bagaimana pelayanan kita sebagai fungsi DPRD, dan bagaimana kita memperbaiki keluhan-keluhan pasien atau keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Kota Kendari kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Itu sih yang paling ingin saya lakukan pada mungkin waktu dekat ini bisa saya lakukan, insya Allah. Oke, mantap, luar biasa. Itu pembuktian yang kayaknya menjadi tantangan. Bayu aja denger sampai gemetar ya. Ternyata perjuangan seorang anak muda dari seorang dokter hanya menunggu aja. Pembuktian tidak memberikan suatu harapan yang muluk-muluk, tapi ternyata kembali menantang lagi. Just wait and see aja. Oke, kesulitan apa yang pernah Pak Dokter dapatkan menjadi seorang anggota DPR di lapangan, di kantor, atau di partai itu sendiri? Kesulitan apa nih yang pernah Pak Dokter dapatkan? Kalau berbicara masalah kesulitan, sampai sekarang sih apa ya, bukan sulit sih. Tapi kita dimanapun kita berada, saya selalu mengambil prinsip kedokteran saya, yaitu learning by doing. Jadi sama seperti kita di DPR kemarin, kita maju, saya sebagai berlatar belakang dokter, maju ke politik. Pada dasarnya ilmu itu secara teoritis kita sudah baca, politik itu begini, bla bla bla, pemerintahan itu begini, sudah semua kita sudah selesaikan. Akan tetapi prakteknya kan belum. Beda beda pasti. Setelah kita terjun betul ke politik, menjadi anggota DPR, nah itu yang terbayar. Teorinya sudah matang dari awal, kemudian learning by doing-nya juga kita langsung terjun langsung ke profesinya sebagai politis kan. Nah, jadi yang paling sulit adalah mungkin adaptasi awal saja. Bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan tokoh-tokoh lain dari organisasi partai, beda pendapat. Betul. Itu yang bikin itu yang
yang serunya politik itu di situ. Kita tidak selalu satu pendapat dengan orang lain, dan kita bisa saja satu pendapat dengan orang lain pada saat ini, tetapi sebentar sudah beda pendapat lagi. Berubah lagi. Itu yang paling paling asik fatal, paling asik jadinya. Itu yang paling susah, tetapi itu yang menjadikan politik menarik. Wow, luar biasa. Point of view-nya seorang dokter yang juga menjadi seorang anggota DPR berarti sudah dapat banget titiknya ya. Sudah mantap, mudah-mudahan itu yang menjadi pegangan Pak Dokter ke depan. Karang Taruna lagi nih. Kita tahu dong sekarang Karang Taruna punya program yang menarik. Kira-kira program tersebut murni program organisasi atau program langsung dari Pak Dokter? Kita lihat ada beberapa cerita-cerita, kemudian informasi-informasi mengapa sampai hari ini kita undang Pak Dokter terkait hal tersebut. Apakah itu murni programnya Pak Dokter atau memang program dari organisasi? Ya, jadi memang ada program-program Karang Taruna yang saya jalankan sampai sekarang. Tetapi ada beberapa program Karang Taruna juga yang itu berlandaskan dari pemikiran saya dan teman-teman di Karang Taruna. Dan sekarang saya lagi fokus banget nih karena kemarin kita Indonesia menjuarai salah satu cabur di Olimpiade, yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah, makanya saya, dan terlebih lagi yang juara bulu tangkis ini adalah orang dari daerah kita sendiri. Iya, betul. Makanya saya lagi gencar-gencarnya untuk mengadakan kejuaraan badminton. Iya, itu yang menjadi dasar Karang Taruna. Jadi Karang Taruna nanti itu akan mengadakan kemarin sudah Karang Taruna Cup di 2021. 2021. Di bulan April. Ini nih. Wah. Nah, ini kemarin nih. Betul sekali. Iya, ini kemarin kita adakan di bulan April. Ya, dan insya Allah kita akan adakan lagi tahun ini. Itu menjadi agenda tetap. Iya, itu selama kepemimpinan saya itu akan menjadi agenda tetap Karang Taruna. Bagaimana dengan sepak bola? Kayaknya saya coba nanya, kayaknya Pak Dokter lebih suka badminton. Tapi yang lebih happening yang pernah kita lihat di story dan kegiatan dan berita, jujur itu sepak bola. Betul sekali. Sampai pernah, mungkin teman-teman redaksi belum dapat kali, sampai Pak Dokter berfoto hanya pakai celana pendek. Jadi memang kalau hobi, saya memang hobi main bola dari dulu sebenarnya. Hobi main bola dari dulu, tetapi pada saat kita maju ke politik, karena waktu kalau main bola kan panjang nih waktunya, betul. Sementara saya butuh olahraga yang tidak panjang waktunya. Nah, makanya pada saat 2019 saya mulai main bulu tangkis ini. Mantap. Makanya sekarang Karang Taruna itu olahraganya kalau mau adakan event olahraga pasti dua, sepak bola sama badminton. Iya. Itu yang luar biasa yang kita dapat informasi tentang Pak Dokter ya. Ternyata memang yang terbaru ternyata ini bulu tangkis ya Pak Dok. Betul. Jadi memang betul-betul pilihan olahraga dua ini betul-betul memasyarakat sekali. Sampai memang Karang Taruna terjun langsung mengambil momen itu, yaitu bulu tangkis. Iya, bulu tangkis dan sepak bola. Bahkan kemarin kalau badminton ini mungkin masih ada videonya sama saya, nanti saya kasih lah teman-teman redaksi ya. Betul-betul waktu pada saat final badminton. Ini salah satu gedung olahraga yang kami pakai itu betul-betul seperti Istora Senayan. Kalau di Indonesia kan di Istora Senayan yang diadakan kan. Terus khas dari pendukung Indonesia itu ada kembali terdengar lagi. Kembali terdengar pada saat kita perlombaan badminton ini. Padahal kami sudah batasi nih, di badminton ini kan lagi pandemi Covid. Nah, kami sudah batasi jangan rame-rame. Ternyata kita tidak bisa membendung keinginan antusias masyarakat, dan di video itu betul-betul seperti Istora Senayan itu di salah satu gor di Kota Kendari. Tambahan untuk Karang Taruna, kira-kira kesulitan apa? Tadi kan kerja aktivitas hari-hari sebagai seorang anggota dewan. Sekarang Karang Taruna, kesulitan apa sih yang Pak Dokter lihat celah, walaupun itu hanya sebuah celah, tetapi itu bisa diselesaikan? Kira-kira kesulitan apa yang dihadapi selama menjadi ketua Karang Taruna? Apakah ada nada-nada miring, kemudian kesulitan-kesulitan yang nyata, dukungan kurang? Boleh diceritakan di acara Cerita Api? Kalau misalkan keluhan selama menjadi ketua Karang Taruna sih, saya rasa tidak ada yang bisa saya keluhkan. Karena kenapa? Karena semua anggota meskipun kita berbeda-beda pendapat, tetapi bisa saya selesaikan dengan seksama.
Nah, akan tetapi ada beberapa hal ya yang juga perlu saya terangkan di sini, bahwasanya saya sebagai pimpinan Karang Taruna pada saat ini, yang namanya kita pemimpin, namanya kita punya kebijakan. Kebijakan pasti ada pro kontra lah. Nah, pro kontra ini ada, seperti kemarin kita mengadakan badminton, ada yang mengatakan jangan badminton, bagusnya ini saja ini. Nah, itu hal yang lumrah lah untuk saya. Betul. Ya, makanya saya satukan kepala pemikiran dengan teman-teman Karang Taruna. Oke, kalau begitu, kalau misalkan sudah dead end, sudah tidak ada yang bisa kita ini lagi, ya sudah kita voting. Akhirnya kemarin yang keluar adalah badminton. Pada saat itu ya. Apalagi di akhir tahun kemarin kita sudah diskusi lagi, apalagi nih yang kita harus lakukan. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman langsung minta, oke, kita sepak bola aja. Oke, kita sepak bola. Iya. Jadi dilihat dengan baik ya, kira-kira olahraga mana yang memang betul-betul masyarakat suka, anak muda suka. Itu pun tidak langsung memilih, karena harus kita akui masyarakat Kota Kendari, kecintaan mereka dengan olahraga itu jujur banyak banget, Pak Dok. Betul sekali. Iya. Saya pikir memang badminton itu bukan hanya datang dari Pak Dokter sendiri, tapi memang keinginan dari masyarakat pecinta olahraga. Itu sudah kumpulan diskusi lah kita satukan, makanya yang keluar itu badminton gitu. Iya, oke. Di ujung acara kita pada malam hari ini, kira-kira tips apa nih Anda sebagai seorang politis, juga sebagai seorang dokter, untuk masyarakat anak muda Kota Kendari pada malam hari ini? Tips-tips dari seorang Pak Dokter sebagai seorang anggota dan mewakili aktivis kesehatan di pemerintahan. Kira-kira tips apa yang bisa diberikan untuk generasi muda? Terkhusus kita di Kota Kendari, teman-teman ya. Tidak usah khawatir masalah kesehatan atau masalah pelayanan kesehatan yang ada di Kota Kendari. Kenapa? Karena saya yakin sekali dalam pimpinan Pak Wali kita sekarang ini, Pak Zulkarnain, betul-betul pelayanan yang nomor 1. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, kalau misalkan ada kendala dalam pelayanan kesehatan, mau itu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, mau itu di puskesmas, jangan sungkan untuk hubungi saya. Terserah, mau via WA, mau by phone, mau di Instagram, silahkan, saya terbuka. Dan saya sudah berapa kali saya sampaikan, ada keluhan beberapa kali di Instagram ya. Saya langsung media jawab, pribadi Pak Dokter. Iya, di media pribadi. Saya langsung lihat, saya langsung telepon direktur rumah sakit, saya langsung telepon dinas kesehatan, bahwasanya ada keluhan nih dari masyarakat, dan itu fungsi saya sebagai dokter dan juga sebagai anggota DPRD. Betul. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan. Itu kan tadi tips. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh generasi muda terkait dengan kegiatan kesehatan. Apa sih yang harus diperhatikan? Apa nih yang perlu diinfokan kepada seluruh penonton Cerita Api dengan kehadiran Pak Dokter? Mumpung saya dari kesehatan, teman-teman ya. Jadi dan kita belum terlepas dari masa pandemi ini. Betul. Jadi untuk teman-teman pemuda maupun teman-teman kita, orang-orang tua kita yang masih sering berkumpul. Iya, itu dia. Terkait dengan anak Kendari suka nongkrong, suka dugem, suka berkumpul. Di mana ada keramaian anak Kota Kendari, ada acara Molulo. Betul, ada acara, dan Molulo itu tidak akan fresh kalau misalkan kita tidak berpegangan. Itu selalu diawali dengan berpegangan tangan. Adapun ada gerakan berikutnya kita berpisah, tetapi selalu itu. Tips saya atau saran saya untuk teman-teman sekalian, yang pertama, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Itu dia, Pak Dok. Gunakan masker, meskipun kita pada saat ini tidak menggunakan masker, bukan berarti kita tidak mendukung protokol kesehatan, tetapi kita sudah sama-sama melaksanakan proses kesehatan. Kemudian kita menjaga protokol kesehatan, kemudian kita menjaga jarak, dan ingat, yang paling penting yang lagi digencar-gencarkan oleh pemerintah adalah vaksinasi. Vaksinasi ini penting sekali, karena yang harus kita ingat bahwasanya COVID-19 ini tidak akan pernah hilang lagi dari kita, tetapi dia akan menurun kasusnya sebagaimana influenza pada saat awal. Influenza juga kan dulu pandemi nih, dan menewaskan banyak sekali korban jiwa. Tetapi sekarang influenza kan kita anggap cuma flu biasa. Nah, COVID juga akan menjadi seperti itu. Karena itulah rentetan penyakit yang darinya epidemi, kemudian pandemi. Nah, sampai kita di tahap penyakit itu biasa gitu.
Makanya tapi karena sekarang belum COVID ini masih kita anggap sebagai pandemi, maka kita harus menjaga protokol-protokol kesehatan yang tadi kita sebut. Berarti himbauan-himbauan itu masih tetap seperti itu ya Pak Dokter ya? Iya, tetap kita jaga. Kalau mau beraktivitas silahkan, tetapi jangan lupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Oke. Quote of the day-nya dari seorang dokter. Seperti biasa di acara kita, di penghujung acara, semangat nih. Kata-kata semangat, kalimat-kalimat semangat, apalagi yang ingin ditelurkan nih buat kita semua pada malam hari ini, terutama di tamu-tamu spesial kita di acara Cerita Api pada malam ini. Perwakilan dari seorang dokter. Ini baru tamu kita spesial dari seorang dokter. Mengapa kita memilih Pak Dokter? Apa nih quote of the day? Quote of the day-nya mungkin tidak dari profesi saya sebagai dokter, tidak dari pekerjaan saya sebagai seorang politisi, tetapi datang melalui diri saya sendiri. Wow, mantap. Quote of the day-nya adalah ini yang saya pegang teguh ya. Secara pribadi. Iya, secara pribadi saya pegang teguh sekali. When you feeling down, ketika kamu sedih, ketika kamu dicaci maki, pokoknya kamu adalah titik terendah dari hidup kamu. Ya, luar biasa Pak. Jangan kita menyerah akan hal itu. Jadikan hal itu jadikan hal itu sebagai pembakar api semangat kita yang seperti dari tadi saya ungkapkan. Dari awal. Jadikan itu sebagai pembakar semangat kita untuk kita melampaui mereka yang meremehkan kita. Karena mantap. Jangankan kamu yang di luar sana yang diremehkan, saya pun dulu diremehkan. Dibully? Yes. Seperti yang di film-film itu. Yes, saya betul-betul dicaci maki. Oke, mau tahu enggak apa yang paling sakit nih? Iya, Pak. Yang paling sakit pada saat saya maju ke kancah politik adalah yang paling sakit itu saya selalu diibaratkan kamu itu masih anak-anak, kamu itu tidak ada dasar politik, tapi kenapa maju? Sekarang saya tunjukkan kan. Sekarang saya berhasil menjadi seorang politisi yang bekerja di DPR dan saya menunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya kemarin sama saya. Ini loh, saya dokter, saya muda, dan saya seorang politisi. Mantap. Nah, jadi kalau misalkan kamu galau, kalau misalkan kamu feeling down, ingat kamu punya napak tilas balik nanti. Jadi pada saat itu tunjukkan bahwasanya kamu memang pantas di situ. Wah, luar biasa, mantap Pak Dokter. Itu dia berarti pada malam hari ini tim redaksi Bayu dan kita semua pada malam hari ini, itu dia ini di penghujung acara kita di Cerita Api. Semangat ini yang kita tunggu. Dan alhamdulillah tidak salah, kita memilih 10 orang terbaik yang ingin memberikan edukasi, informasi, inspirasi buat kita semua. Ternyata di balik penampilan, pose Pak Dokter pada malam hari, ternyata betul-betul semangat itu betul-betul ditelurkan buat kita semua. Kenang-kenangan kita di deretan orang-orang yang hadir di acara Cerita Api di ANTV 12 channel pada malam hari ini. Ada gambar juga nih. Ada gambar, ada sketsa. Ya, ini dia sketsa. What should it look like? Seperti apa modelnya? Ini dia. Iya, karena mungkin putih. Padahal waktu dibikin ada gambar-gambar seperti ini. Ini jadi putih karena mungkin seorang dokter kali ya. Iya, mungkin memang melengket dari putih jas putihnya seorang dokter kali. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, sebagai kenang-kenangan Pak Dokter boleh tanda tangan, bubui tanda tangan. Kita akan mengirimkan sketsa berikutnya lagi ke Bapak. Ya, kita akan jadi kenang-kenangannya ada 2. Dan semoga dengan kenang-kenangan sketsa pada hari ini yang kita akan tempel di belakang, Pak Dokter akan hadir di sini lagi di acara Cerita. Amin. Dan semoga sudah tidak menjadi seorang DPR tetapi lebih tinggi lagi ya. Amin. Itu dia yang kita butuhkan. Setiap yang keluar dari acara Cerita Api, dia bisa mendapat sesuatu yang lebih daripada apa yang diceritakan pada malam hari ini hanya di acara Cerita Api. Baiklah penonton, semua teman-teman generasi muda, di acara spesial podcast Bayu di Cerita Api, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa banget. Dan kita tidak bayangkan Pak Dokter memberikan suatu quote of the day yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bayu dan Pak Dokter mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.